Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, SPD MSI, guru dari Kota Salatiga. Halo untuk murid-murid saya ya, kelas 8 SMP. Setelah kalian tadi mempelajari materi-materi yang akan kalian pelajari di kelas 8, sekarang saatnya kita masuk ke materi pelajaran, yaitu bab yang nomor 1. Materinya adalah gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Untuk pertemuan kali ini kita cukup mempelajari konsep gerak dan hukum Newton dulu ya. Jadi nanti materi yang lainnya kita sambung di pertemuan selanjutnya. Langsung saja untuk konsep gerak dan hukum Newton akan kami jelaskan ya. Ini yang sekali lagi yang akan kita pelajari adalah konsep gerak dan hukum Newton ya. Yang pertama yaitu konsep gerak. Setiap benda selalu bergerak melalui lintasannya. Lintasannya bisa berupa lintasan lurus, melingkar, parabola, atau tidak beraturan. Benda yang melintas pada lintasan lurus melibatkan jarak, waktu, dan kecepatan. Ya. Nah, jarak, waktu, dan kecepatan itu apa? Kita bahas ya. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan adalah selisih jarak lurus antara posisi awal dengan posisi akhir. Contohnya, jarak rumah kamu dengan sekolah misalnya 2 km. Apabila kamu berangkat dan pulang sekolah, maka jarak yang kamu tempuh kan 2 kalinya, berarti 4 km. Tetapi perpindahannya adalah 0. Kenapa? Karena tidak ada jarak posisi awal dan jarak posisi akhir ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya ada kelajuan, ada kecepatan, ada percepatan. Mari kita bahas satu persatu. Untuk kelajuan adalah kemampuan menempuh jarak tertentu pada setiap detiknya. Bisa dirumuskan dengan V sama dengan S per T ya. Atau keterangannya V adalah kelajuan, S itu jarak tempuh, T itu waktu ya. Kelajuan meter per sekon, jarak juga meter, T-nya waktu adalah sekon. Contoh soal seperti ini ya. Angkutan perkotaan mampu menarik penumpang sepanjang 9 km selama 30 menit. Maka kelajuan angkot tersebut adalah jaraknya kan 9 km, jadikan meter 9.000. Waktunya T 30 menit. Padahal kan selalu sekon ya di sini. Menit jadikan sekon kan kali 60 ya. Sehingga waktunya menjadi 1800 sekon. Sehingga kelajuannya kan rumusnya jarak per waktu. Jaraknya 9000 meter dibagi 1800 sekon, yaitu 5 meter per sekon. Selanjutnya ada kelajuan rata-rata. Rumusnya ini ya, yang namanya rata-rata itu akhir dikurangi awal gitu ya. Contoh soalnya ini. Ibu berangkat dari kota Tasik ke kota Jakarta menggunakan mobil dengan melewati W kota terlebih dahulu. Tasik Garut 30 km 1 jam. Garut Bandung 40 km 2 jam. Bandung Jakarta 70 km 4 jam. Maka kelajuan rata-rata yang ditempuh adalah kelajuan rata-rata adalah jarak total ya, S ini dibagi waktu total. Dijumlah semuanya 30, 40, 70 ya. Dibagi waktu 1, 2, 4. 30, 40, 70 dibagi 1 tambah 2 tambah 4. 140 dibagi 7 yaitu ketemu 20 km per jam. Jadi kelajuan rata-ratanya adalah 20 km per jam.
Kemudian kita bahas kecepatan. Kecepatan sendiri adalah kemampuan mengukur perpindahan gerak benda tiap satuan waktu. Bisa dirumuskan dengan ya V sama dengan delta S per T. Nah, V-nya kecepatan kilometer per jam, delta S-nya perpindahan meter ya. Kalau di sini ini ya, kilometernya menyesuaikan. Kalau di sini meter juga di sini meter, kalau di sini kilometer di sini juga kilometer. T-nya adalah waktu atau sekon. Contoh soalnya adalah ini ya. Jarak rumah Rana dengan sekolah 300 meter. Jika ia mengendarai sepeda ke sekolah, ia akan tiba dalam waktu 3 menit. Berapa kecepatan sepeda yang dikendarai Rana? Nah, diketahui langsung. Jaraknya kan 300. Waktunya 3 menit ya. Langsung kecepatan V sama dengan S per T. 300 meter dibagi 3 menit yaitu 100 meter per menit. Jadi kecepatan sepeda yang dikendarai Rana adalah 100 meter per menit ya. Kita lanjutkan ya. Ada kecepatan juga rata-rata, yaitu rumusnya delta S per delta T. Delta adalah ini ya, perubahan perpindahan ya. Kita ya, contoh soalnya ini, sebuah partikel bergerak ke kanan sepanjang sumbu X. Setelah T sekon, kedudukan partikel di X1 adalah 3 meter. Setelah bergerak 4 sekon, kedudukan partikel di X2 adalah 12 meter ya. Dari 3 menjadi 12. Kecepatan rata-rata partikel bergerak adalah langsung. Diketahui X1-nya kan 3, X2-nya 12, T1-nya waktu yang pertama adalah 1 sekon. Waktu yang kedua adalah 4 sekon. Ditanya kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata kan jarak ya. Ini kebetulan tidak ditulis S tapi T enggak Pak, X enggak apa-apa. Delta S per delta T ya. Pertama 12 ya, akhir dikurangi awal. 12 dikurangi 3 dan 4 sekon dikurangi 1 sekon yaitu 9 per 3. Ketemunya adalah kecepatan rata-ratanya adalah 3 meter per sekon ke kanan ya. Nah, sekarang kita masuk ke percepatan ya. Ini percepatan adalah perubahan kecepatan pada setiap waktu. Percepatan bisa dirumuskan dengan ini. A ya, disimbolkan A yaitu delta V per delta T dengan delta V yaitu T akhir dikurangi V akhir dikurangi V mula-mula ya. Untuk benda yang bergerak horizontal ya, itu juga ini ya, berlaku seperti ini rumus ini. Tapi pada benda yang bergerak vertikal juga ada percepatan, namanya percepatannya gravitasi. Dan percepatan gravitasi ini sudah konstan, ketetapan internasional yaitu 9,8 atau biasa ditetapkan 10 meter per sekon kuadrat ya. Kita langsung ke contoh soalnya. Nih ya, atau percepatan adalah V akhir dikurangi V mula-mula per T. Nah, keterangannya ini. Langsung contoh soalnya. Sebuah mobil mula-mula diam. Setelah 10 detik kemudian kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Maka percepatan mobil tersebut adalah langsung saja. Nih ya. Percepatan mobil. V0-nya kan 0 ya. V akhirnya 10, T-nya 10 ya. Percepatan adalah V akhir dikurangi V mula-mula per T. V akhirnya 10 meter per sekon, V mula-mulanya 0 per 10. Coret-coret jadi 1 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan mobilnya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Nah, ada ini ya, percepatan, ada juga percepatan rata-rata. Rumusnya juga sama, yaitu ini ya, delta V per delta T. Contohnya ini. Kecepatan suatu mobil balap bertambah secara konstan dari 18,5 meter per sekon menjadi 46,1 meter per sekon dalam waktu 2,47 sekon.
Berapakah percepatan rata-ratanya? Nah, jawabnya ini. Langsung rumusnya kan ini. Percepatan adalah delta V per delta T, atau V-nya adalah V akhir dikurangi V0 per T akhir dikurangi T mula-mula atau T0. Ya, diketahuinya ini berarti dijawab langsung masukkan ke dalam rumus ini. Ya, A sama dengan delta V. Delta V-nya berapa? Yaitu ini 46,1 dikurangi 18,5 per T. T-nya berapa? T-nya adalah T akhir dikurangi T awal, 2,47 sekon dikurangi 0 sekon, tetap 2,47 sekon, sehingga ini setelah dihitung ketemu 11,17 meter per sekon kuadrat. Tuh. Sekarang kita masuk ke macam-macam gerak lurus ya. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Berdasarkan lintasannya, gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan, di mana pengertiannya adalah gerak benda pada lintasan garis lurus dengan kecepatan tetap atau konstan pada setiap waktunya karena tidak mengalami percepatan. Jadi kecepatannya V-nya itu tetap, percepatannya atau A-nya itu 0. Kalau digambarkan dalam grafiknya seperti ini ya, di sini itu V, di sini T ya. Nah, ini menuju ke arah pojok ya, karena apa? Tetap, kecepatannya tetap. Ya, straight gitu ya. Nah, ini untuk mendeteksi atau mencatat gerak lurus beraturan digunakan alat yang disebut dengan ticker timer. Rumus yang sesuai untuk menghitung GLB adalah V sama dengan S per T. V-nya kecepatan, S-nya jarak, T-nya adalah waktu. Sedangkan contoh gerak lurus beraturan atau GLB pada kehidupan sehari-hari yaitu gerak kereta api selama di lintasan dengan kecepatan tetap atau konstan. Ini yang pertama, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ya, di mana gerak benda pada lintasan garis lurus yang kecepatannya mengalami perubahan secara tetap dalam waktu tertentu. Jadi kecepatannya V-nya berubah, percepatannya tetap atau konstan. Dapat dilihat grafiknya di bawah ini, dan ini ada dua, ada percepatan, ada perlambatan. Kalau percepatan ini ya, V dari kecepatan mula-mulanya meningkat menjadi VT ya, karena ada kecepatan. Tetapi untuk yang perlambatan dari V0-nya turun ya, VT-nya ke bawah ya, ini grafiknya seperti ini ya. Tinggal yang mana dulu, percepatan ataukah perlambatan. Nah, rumus untuk menghitung GLBB adalah seperti ini. S atau jarak adalah V mula-mula kali T plus setengah A kali A-nya kecepatan ya, kali T kuadrat. V sama dengan VO plus A kali T, sehingga V kuadrat sama dengan VO kuadrat atau kecepatan mula-mula atau kecepatan awal itu sama ya, tambah 2 kali A atau percepatan kali S ya. Keterangannya ini V0 itu kecepatan awal atau kecepatan mula-mula, V kecepatan setelah waktu tertentu, S itu adalah jarak, T itu waktu, sedangkan A adalah percepatan dan perlambatan. Kalau percepatan berarti positif, tapi kalau perlambatan itu nanti negatif ya. Contoh GLBB pada kehidupan sehari-hari yaitu untuk percepatan, contohnya mobil yang dipercepat dengan menginjak pedal gas. Untuk perlambatan, mobil yang diperlambat dengan menginjak pedal rem ya. Jadi kebalikannya, percepatan yang diinjak pedal gas, perlambatan yang diinjak pedal rem ya. Nah, sekarang kita bahas macam-macam gaya.
Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah kecepatan, bentuk, dan arah. Gaya dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh, ya. Gaya sentuh, di bawahnya gaya tak sentuh. Ini gaya sentuh, ini gaya tak sentuh. Gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung pada bendanya yang dikenai. Contohnya ketika mendekatkan magnet dengan paku besi. Paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet. Hal ini dipengaruhi oleh gaya magnet. Kemudian gaya sentuh. Contohnya gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot oleh rangka tubuh, ya. Misalnya seseorang akan memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang, ya. Nah, selain itu juga ada gaya gesek, ya, yaitu gaya yang diakibatkan oleh adanya dua benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya gaya gesek antara meja dengan lantai ketika meja didorong. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu hukum Newton. Hukum Newton sendiri apa? Merupakan hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada benda dan gerak yang disebabkannya. Nah, hukum Newton itu ada 3. Hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Untuk hukum Newton yang pertama menyatakan bahwa sifat inersia benda yang tidak mengalami resultan gaya atau perubahan gaya adalah 0. Akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Sifat inersia atau kelembaban adalah sifat benda yang memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Ya, contohnya ini, ya. Ketika kita berada di dalam mobil, kemudian sopir mengerem dengan tiba-tiba, maka badan kita akan bergerak ke depan. Hal ini badan kita tujuannya apa? Untuk mempertahankan keadaan tetap diam. Dan ini masih sama, ya. Ini hanya penekanan saja, ya. Intinya ketika kita di dalam mobil, sopir itu mengerem mendadak. Itulah contoh hukum Newton 1. Nah, kalau di ini, ya, hukum Newton 2 langsung aja. Hukum Newton 2 yaitu menyatakan bahwa percepatan gerak benda berbanding lurus dengan gaya, ya, percepatan ini gaya, ya, berbanding terbalik dengan massa ini, atau bisa dirumuskan ini, ya, A, ya, gaya dan massa. Nah, contoh hukum Newton 2 yaitu saat memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat jika gaya dorong kita sama. Hal ini karena meja memiliki massa yang lebih kecil daripada lemari. Semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatannya. Begitu pula sebaliknya, ya. Ini juga sama, hanya penekanannya saja, ya. Sekarang kita langsung ke hukum Newton 3. Hukum Newton 3 menyatakan bahwa ketika benda pertama memberi gaya aksi, ya, F aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberi gaya reaksi atau F reaksi yang sama besar pada benda pertama tetapi berlawanan arah, atau bisa dirumuskan nih, F aksi sama dengan min F reaksi, ya. Contoh hukum Newton 3 yaitu saat kita berenang. Ketika berenang, tangan mengayuh ke belakang melakukan gaya aksi dan air akan mendorong kita melaju ke depan melakukan gaya reaksi, ya. Nah, itu contohnya. Yang lain ini saat melompat, kaki akan memberi gaya ke tanah dan tanah akan memberi gaya berlawanan arah sehingga badan akan terdorong ke udara. Nah, itu tadi hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Dan untuk konsep gerak dan hukum Newton, materi yang pertama di bab pertama, ya, gerak benda, saya cukupkan sekian dulu. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika salah banyak salah kata maksud kami, ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.